Shalom, damai di hati. Bersyukur di hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama-sama di hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita meminta kekuatan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Mari berdoa. Firman-Mu adalah terang dan pelita bagi kami ya Tuhan. Di hari ini sebelum kami beraktivitas, kami bersama-sama akan beribadah. Di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan Allah, firman ini dapat kami praktekkan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan karena itu ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami semua, berikan telinga yang mau mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkannya. Bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Allah, yang adalah firman dan kehidupan, juru selamat hidup kami. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca Alkitab dalam kitab Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Markus pasalnya yang pertama ayat 7, firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, shalom, damai di hati. Tema ibadah kita di saat ini, renungan kita, kerendahan hati Yohanes. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, praktek kerendahan hati adalah dasar dari setiap sikap yang baik. Itulah yang nampak dalam diri seorang Yohanes Pembaptis. Dia sadar siapa dirinya, siapa Tuhan yang dilayaninya, dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dan karena itu ia berkata, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pernyataannya itu sangat mengagumkan. Membuka tali kasut itu adalah tanggung jawab seorang hamba yang paling rendah dan paling hina. Ia mengatakan bahwa ia tak layak melakukan pekerjaan itu karena dia bukan siapa-siapa. Dia mengerti dia hanyalah utusan sebagai seorang hamba, pembuka jalan untuk kehadiran Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia mengarahkan kehidupan orang banyak yang ada pada saat itu untuk terus memandang kepada Yesus Kristus sebagai figur yang utama, bukan dirinya. Karena ia menyadari bahwa Yesus Kristus, ia yang lebih berkuasa, patut dimuliakan. Karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis, dia memberikan contoh, memberikan teladan bagi kita sebagai keluarga-keluarga Kristen mengenai hidup dengan tujuan Tuhan dan memberi prioritas yang utama pada kehendaknya daripada kehendak
diri sendiri. Melayani Tuhan tentunya harus sepenuh hati, harus sungguh-sungguh, dan jangan bersungut-sungut. Dan karena itu, yang harus dinyatakan dalam perhatian kita kepadanya adalah bagaimana sikap kerendahan hati, bukan untuk menunjukkan kelebihan yang melekat yang ada pada diri kita, namun bagaimana kita menampilkan sikap hidup yang memiliki hati sebagai seorang hamba yang mau melayani Tuhan dengan ketaatan, dengan kesetiaan kepadanya. Dan untuk itulah rajin beribadahlah dan mau mendengarkan akan firman serta menetapkan hati kita untuk kita taat kepada Tuhan. Dan itu semua akan membuat kita makin mengenal Allah dalam Yesus Kristus dengan benar. Dan kita dapat mengerti akan setiap rencana-rencana Tuhan yang indah, yang baik dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan berkat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Dan karena itu keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita semua belajar dari kerendahan hati seorang Yohanes dan melihat akan kuasa Yesus dalam kehidupan ini untuk selalu mau menjadikan hidup ini sebagai alat kesaksian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami selalu menaikkan pujian dan syukur kepada Engkau. Ketika kami boleh menikmati akan segala berkat Tuhan. Kami boleh menikmati akan hari baru, hari pemberian Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, nafas kehidupan, bahkan berkat yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan Allah atas setiap apa yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap waktu yang Tuhan beri, sehingga di saat ini kami jemaat-Mu, kami lagi boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga. Firman boleh kami baca, boleh kami renungkan, menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, menyampaikan kabar sukacita bagi kehidupan orang-orang yang berada di sekitar kami. Walaupun ya Tuhan, kami diperhadapkan dengan pergumulan, walaupun kami diperhadapkan dengan tantangan, tetapi ya Tuhan Allah, ketika kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Allah, pasti kami boleh lalui itu di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan Allah atas cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami umat manusia. Kami bersyukur ketika kami boleh ada pun di minggu Advent di saat ini ya Tuhan Allah. Bagaimana kami memeriksa kehidupan kami ya Tuhan Allah, agar supaya hidup kami lebih taat, lebih setia, lebih takut akan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami menantikan kedatangan-Mu di tengah-tengah dunia dengan hati, dengan iman yang sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Allah. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Engkau yang akan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu bapa, oma opa yang telah lanjut usia yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan. Melalui itu semua ya Tuhan, berkat-berkat daripada Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan. Anak-anak kami ya Tuhan Allah, berikan keberhasilan, berikan kesuksesan,
harapan, cita-cita mereka. Mereka boleh raih itu di tengah-tengah kehidupan. Menjadi anak-anak, menjadi seorang muda yang hidup taat, hidup setia, hidup takut akan Tuhan Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Berkati pula kehidupan oma opa kami yang telah lanjut usia. Tuhan menganugerahkan kesehatan, menganugerahkan kekuatan, umur panjang, bahkan pun sukacita iman, kegembiraan di masa usia lanjut. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan kehidupan jemaat-Mu, lebih khusus Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, kami hanya mau serahkan di dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Setiap pergumulan mereka dibukakan jalan keluar oleh Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Tapi pun ketika mereka bersyukur, bersukacita, menikmati segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan, terlebih khusus menikmati usia yang baru, baik itu pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga, kiranya pun mereka akan selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, diberkati pula kehidupan para hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, para diaken, penatua, dari kolom 1 sampai kolom 27, komisi BIPRA, komisi kerja, perangkat pelayan yang ada, para pendeta, kostor dan pegawai. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami dalam tugas kerja pelayanan. Sehat kuat akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sukacita dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, diberkati pula kehidupan pemerintah bangsa kami, dari pusat terlebih khusus pemerintah yang ada di Kota Tomohon. Terus diberkati oleh Tuhan, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, jajaran yang ada. Terlebih khusus pemerintah yang ada di Paslatan 1, Paslatan 2, Kecamatan Tomohon Timur. Diberkati oleh Tuhan, roh hikmat, roh kebijaksanaan. Tuhan beri bagi mereka agar supaya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Ya Bapak yang bertakhta dalam kerajaan surga, tim multimedia yang terus memberi diri mereka ya Tuhan. Tuhan selalu menganugerahkan kekuatan, kemampuan, kesehatan di tengah-tengah kehidupan mereka. Setiap harapan, kerinduan, cita-cita diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat Tuhan pula akan terus menjadi bagian kehidupan pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ya Tuhan, seluruh keberadaan kehidupan kami jemaat-Mu di sepanjang hari ini dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang akan kami lakukan dan kerjakan maupun di sepanjang hidup yang Tuhan beri, kami pergunakan itu, kami pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga kita. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan, di komen, di share, di like, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.